Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fajar Iskandar dari Tadris Biologi 56C NIM 12208183046. Saya berasal dari Lamongan, semester 6, dan saya dari Fakultas Keguruan di IAIN Tulungagung. Dan saya dari jurusan biologi ya gitu. Dan untuk materi yang selanjutnya saya bahas adalah gangguan sistem pencernaan pada manusia. Untuk yang pertama berawal dari amandel ya. Ini tidak dari PPT tapi saya jelaskan secara singkat saja. Amandel adalah penyakit amandel terjadi apabila terjadi infeksi pada kelenjar, yaitu amandel itu sendiri mengalami infeksi, dan di saat amandel atau infeksi tersebut itu kita di kerongkongan sendiri atau di bagian rongga mulut ini akan kesulitan untuk menelan makanan. Itu adalah salah satu gangguan sistem, maksudnya untuk pencernaan juga ya. Dan itu untuk adalah yang selanjutnya adalah apalagi ya, sariawan mungkin bisa ya, kurangan nutrisi enggak. Jadi yang kita selanjutnya yang berada di PPT ya, gastritis adalah penyakit atau peradangan akut yang ada di lapisan mukosa lender dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan yang mengandung kuman penyakit. Kemungkinan juga karena kadar asam klorida pada lambung terlalu tinggi, atau jikalau pada saat orang itu mengalami penyakit mah kumat gitu, atau asam lambung lagi naik, mungkin dia lagi makan makanan yang pedas-pedas gitu, dan menyebabkan radang di lambung itu. Tuh. Yang kedua adalah hepatitis. Hepatitis adalah penyakit yang terjadi akibat infeksi virus pada hati. Virus dapat masuk ke dalam tubuh melalui air atau makanan. Untuk saat ini menurut saya jikalau makanan dan air itu sudah banyak yang tercampur dengan bahan kimia. Contohnya makanan seperti makan jajan ciki-ciki, terus air seperti soda gitu, kan sebenarnya nggak baik buat kesehatan, dan itu sebenarnya bisa merusak organ-organ seperti hati, ginjal, dan lain-lain. Tetapi kan itu kan produk yang mempunyai bahan kimia yang amat sangat tinggi ya, jadinya ya bukan nggak apa-apa sih kalau memang lagi kepengen, tapi gimana ya, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Yaitu ada yang selanjutnya adalah penyakit diare. Diare ini sering terjadi atau melanda jikalau penderita tidak menjaga kebersihan dalam makanan atau minumannya. Diare dapat terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Akibatnya, gerakan peristaltik dalam usus tidak terkontrol sehingga laju makanan meningkat dan usus tidak dapat menyerap air. Namun apabila feses yang dikeluarkan bercampur dengan darah dan nanah, kemudian perut terasa mulas, gejala tersebut menunjukkan pada penyakit disentri. Penyebabnya yakni infeksi bakteri sehingga pada dinding usus besar gitu. Jadi infeksi ya pada usus, jadinya usus tidak bisa menyerap air dan feses keluar dari encer.
sekitar 11 seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah konstipasi. Yang saya munculkan BPT adalah penyakit yang sering yang sering kita alami, kita sendiri sering alami, atau bisa sebut kita penyakit itu sering melanda lah sebagai besar dari penduduk. Dan yang selanjutnya adalah kalau yang memang ada penyakit yang tidak masuk di PPT, saya mohon maaf. Jadi saya mengambil poin-poinnya saja yang di PPT. Jadi saya akan memasukkan semua penjelasan ini di video ini untuk penerangan tentang video di PPT yang agak kurang. Saya akan menyerahkan di sini. Untuk penyakit yang selanjutnya adalah konstipasi. Sebenarnya ada gambarnya. Di sini ada konstipasi yang benar-benar bentuk normal, dan ini yang mempunyai mengalami sedikit perbedaan antara yang normal dengan yang agak kurang biasa. Konstipasi atau yang sering kita sebut sebagai sembelit adalah keadaan yang dialami seorang dengan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan. Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan. Akibatnya feses kurang air dan menjadi keras. Ini terjadi dari kebiasaan buruk yang menunda-nunda buang besar, sehingga itu juga karena kurangnya penderita dalam mengkonsumsi makanan berserat. Oleh karena itu, banyak makanan, buah-buahan, dan sayuran berserat serta minum banyak air dapat mencegah gangguan ini atau sembelit itu. Jadi jikalau kita memakan banyak makanan, banyak buah-buahan, air, dan makan makanan nutrisi, mungkin penyakit sembelit ini tidak akan menyerang. Dan untuk teman-teman, saya mohon jangan menunda BAB ya, agar sembelit tidak menyerang adik-adik atau teman-teman. Kita melanjut ke gangguan yang kelima. Ini mungkin tidak ada di PPT, dan sebenarnya juga tidak ada sih, saya lupa memasukkan. Dan untuk yang kelima adalah apendisitas, merupakan gangguan yang terjadi karena peradangan apendix. Penyebabnya ialah adanya infeksi bakteri pada umbai cacing, atau tadi bisa disebut usus buntu ya. Akibatnya timbulnya rasa nyeri dan sakit. Dan selanjutnya adalah hemoroid atau wasir ambeien. Ini sering terjadi kepada orang yang keseringan duduk. Gimana ya? Kalau duduk merasa sakit, itu adalah penyakit ambeien ya. Wasir atau ambeien merupakan gangguan pembengkakan pada pembuluh vena di sekitar anus. Orang yang sering duduk dalam beraktivitas dan ibu hamil seringkali mengalami gangguan ini. Ini adalah gangguan ambeien yang sering terjadi orang yang sering duduk. Dan yang selanjutnya adalah penyakit penyakit MAH ini ya. Penyakit MAH ini sangat familiar dengan kita ya. Orang yang sering menunda-nunda makan, orang yang sering tidak makannya tidak teratur, ini biasanya sering sekali mengalami penyakit ini. Penyakit MAH atau bisa disebut MAH kumat atau asam lambung naik adalah orang yang mengalami MAH memiliki ciri-ciri rasa perih pada dinding lambung, mual, muntah, dan perut kembung. Gangguan ini disebabkan meningkatnya kadar asam lambung
yang dipicu karena pikiran tegang, pola makan yang tidak teratur, dan lain sebagainya. Itulah adalah sebagian kecil ciri dari penyakit MA ya. Itu. Dan untuk yang penyakit MA ini sebenarnya sudah banyak menyerang anak-anak yang suka telat makan. Dan penyakit MA biasanya terjadi iritasi pada dinding lambung yang menyebabkan perih. Kenapa sih bisa terjadi penyakit MA ini? Karena seumpama kita kan telat makan ya, telat makan, dan lambung selalu berproses. Maksudnya lambung juga butuh material untuk diproses. Apabila kita telat makan dan lambung terlalu sering memproses, lambung akan memproses dinding lambung tersebut, maksudnya dinding lambung sendiri. Dia asam lambung akan melukai bagian dalam lambung tersebut apabila tidak ada material yang diproses untuk dijadikan maksudnya melanjutkan ke usus halus yang tadi. Jadinya lambung akan menyakiti lambung itu sendiri gitu ya, menyakiti lambung sendiri, bukannya menyakiti diri sendiri ya, camkan gitu. Kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya adalah keracunan. Sudah sering kan melihat keracunan makanan, keracunan air. Ini bisa terjadi akibat kita salah makan, salah minum, terlalu makan yang banyak, pedes banyak gitu ya. Keracunan sampai banyak, ciri keracunan. Menurut PPT atau menurut ini, keracunan makanan dapat terjadi karena pengaruh beberapa bakteri, semisal bakteri Salmonella yang menyebabkan penyakit demam, tipes, dan paratipus. Bisa dilihat kan? Itu adalah gangguan dari penyakit Salmonella. Itu bisa menyebabkan diare dan lain-lain. Dan itu seumpama kita mengabaikan keracunan, nanti bisa berakibat fatal apabila keracunannya dengan bahan-bahan yang berbahaya. Contoh, kita keracunan seumpama kita makan zat-zat yang agak adiktif ya, kita akan mengalami kram pada mah, muntah, dan mengalami perasaan pusing apabila kita mengalami keracunan ya. Itu yang pernah dirasakan oleh beberapa orang pada saat keracunan. Mual, muntah itu hal yang wajar pada keracunan. Artinya seumpama kita mengalami keracunan, segeralah diperiksakan ya. Oke, lanjut ke penyakit yang selanjutnya adalah tukak lambung atau luka lambung. Ini tukak lambung atau luka lambung adalah salah satu kelainan sistem pencernaan, yakni kerusakan pada selaput lendir. Luka lambung dapat disebabkan oleh faktor-faktor kuman, toksin, ataupun psikomatis, kecemasan, ketakutan, stres, dan kelelahan merupakan faktor psikomatis yang akhirnya dapat merangsang pengeluaran HCl di lambung. Jika HCl berlebihan, selaput lendir lambung akan rusak. Itu. Bisa dicerna kan penjelasan saya. Dan luka lambung ini tidak ada di PPT ya. Jadi saya akan sedikit menerangkan saja. Luka lambung ini. Luka lambung adalah mengalami iritasi di bagian lambung, bisa disebut bagian bila lambung sudah mengalami luka dan itu mengalami iritasi, dan lambung kan akan merasa perih kan pada lambung tersebut. Faktor-faktor kuman atau mungkin makanan yang kita makan adalah makanan yang mengandung bakteri sangat tinggi, jadi lambung tidak bisa mencerna makanan tersebut, jadi tertutup luka. Itu ya. Itulah menurut saya yang saya tahu. Itu. Lanjut, yang selanjutnya adalah malnutrisi. Nah,
kurang gizi, malnutrisi atau kurang gizi. Kurang gizi yakni penyakit yang disebabkan oleh gangguan pembentukan enzim pencernaan, atau gangguan tersebut disebabkan oleh sel-sel pankreas atrofi yang kehilangan banyak retikulum endoplasma. Sebagai contoh adalah kwashiorkor, yakni penyakit akibat kekurangan protein yang parah dan pada umumnya menyerang anak-anak. Nah, sobat, sudah memahami sekarang bukan tentang penyakit-penyakit gangguan? Nah, kita mengulas sedikit tentang kekurangan gizi nih, jalan. Kekurangan gizi ini sering menyerang anak-anak pada wilayah yang benar-benar kekurangan bahan makanan. Contoh di Afrika, Papua, kalau di Indonesia Papua yang sering mengalami banyak anak mengalami kekurangan gizi. Sebenarnya kekurangan gizi bukan kurus kering seperti itu ya. Biasanya kalau benar-benar kekurangan gizi adalah perut mengalami buncit dan badan menjadi kurus kering. Karena mereka kekurangan protein kan, protein, enzim-enzim, gangguan enzim pencernaan. Mereka kan kurang bahan makanan ya, nutrisi dan lain-lain. Jadi untuk penyerapan agak sulit. Jadi kita apabila mempunyai makanan, mohon untuk dihabiskan dan jangan mubazir. Sebab banyak teman-teman atau sahabat-sahabat kita yang di luar sana masih membutuhkan bantuan uluran tangan untuk makan, dan mereka masih butuh sekali makan, bukan makan, nutrisi. Jadi kita harus supaya kita menghargai mereka, kita jangan membuang-buang makanan ya untuk teman-teman gitu. Untuk penyakit gangguan sistem pencernaan saya rasa cukup. Apabila penjelasan di kali ini agak kurang berkenan, nanti saya akan menerangkan juga dalam bentuk video apabila benar-benar ini kurang gitu. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas mengenai struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan ke dalam mulut, digesti atau pencernaan, absorpsi atau penyerapan, dan defekasi atau pengeluaran. Pada saat makanan masuk ke dalam mulut, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses memecah makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya, molekul makanan dari darah masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi seperti keringat dan urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Pencernaan makanan terbagi atas 2 macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur, dan diremas. Pencernaan mekanis salah satu contohnya terjadi di dalam mulut, yaitu pada saat makanan dihancurkan oleh gigi. Pada pencernaan kimiawi, terjadi reaksi kimia yang menguraikan molekul besar makanan menjadi molekul yang lebih kecil. Pencernaan kimiawi pada proses pencernaan
biasanya dilakukan dan dibantu oleh enzim-enzim pencernaan, seperti enzim amilase pada mulut. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesori atau tambahan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan berakhir di anus. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau kelenjar saliva, hati, kantung empedu, dan pankreas merupakan organ aksesori yang membantu pencernaan mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesori yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri, dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa. Di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang berbentuk bolus akan masuk ke dalam tekak atau faring. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernapasan yang disebut epiglotis. Epiglotis berfungsi untuk menutup ujung saluran pernapasan atau laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas yang mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik. Setelah dari esofagus, makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanis, otot lambung berkontraksi mengaduk-ngaduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung asam klorida atau HCl, enzim pepsin, dan enzim renin. HCl berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam dengan pH 1-3, sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton atau campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sfinkter atau otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Usus halus terdiri atas 3 bagian, yaitu usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter, usus tengah atau yeyunum dengan panjang sekitar 7 meter, dan usus penyerapan atau ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas mengandung enzim lipase, amilase, dan tripsin. Enzim lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Amilase akan mencerna amilum menjadi maltosa.
Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di yeyunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat makanan diserap. Zat-zat makanan setelah melalui yeyunum menjadi bentuk yang siap diserap. Penyerapan zat-zat makanan terjadi di ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino, dan mineral setelah diserap oleh villi usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh tubuh. Struktur usus manusia memiliki lipatan-lipatan, baik bagian luar maupun bagian dalam, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, semakin banyak villi yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Usus besar atau kolon memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau naik, kolon transversum atau mendatar, dan kolon descendens atau menurun, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau sekum. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing atau appendix, yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas sejumlah besar air dan bahan makanan yang tidak dapat tercerna, misalnya selulosa. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimnya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak sekali bakteri Escherichia coli yang membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri Escherichia coli mampu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas yang berbau disebut tinja atau feses dan dikeluarkan melalui anus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan Audio Jungle. Audio Jungle.